Nggak sesuai prediksi, baru beres selesai match Arsenal Liverpool 0-0. Babak pertama Arsenal cukup banyak bikin peluang, lagi-lagi nggak ada pemain depan yang nyambut, pemain yang biasanya kemarin Rice ya 2 kali gol. Cuman sebenarnya pemain sayapnya Saka terus juga Trossard beberapa kali bikin pergerakan masuk ke tengah, oper, nggak ada pemain yang nyambut. Gue nggak ngerti, nggak ada komunikasi atau gimana. Arteta juga beberapa kali marahin sampai babak kedua pun sama. Bahkan babak kedua lebih dominan Liverpool permainannya. Yang nonton yang ngebosenin di babak kedua. Satu-satunya peluang di babak kedua itu pas menit akhir yang corner. Tapi Gabriel malah nggak ngerti lagi. Satu-satu yang diuntungin cuma Liverpool di match ini dapat 1 poin. Walaupun ya Liverpool juga sangat rapih pertahanannya, tapi harusnya kalau dari awal nggak tahu ya, Gyökeres juga kacau banget. Gue ngeliat nggak ada kontribusi yang gimana selama dia main. Gabjes masuk juga, aduh, gue nggak ngerti. Yang paling parah yang kelihatan banget sekali itu Hinkapie memang ternyata pilihan terbaik dari skuad yang ada. Dia dipasang di kiri, terus cedera diganti sama Skelly, diobok-obok sama si Frimpong. Terus gue gak ngerti itu harusnya Liverpool juga bisa bikin gol. Berapa kali? 2 atau 3 kali yang tendangan bebas juga si Zoboslai itu bikin dak-dikduk. Tahu sendiri Raya ketika dapat ancaman bola-bola mati kayak gitu, bola-bola free kick yang tangannya pendek gitu ya, dan bisa gampang banget kejebol. Positioningnya juga kacau kan Raya, tapi untungnya Zoboslai nggak ada yang on target. Banyak yang harus dievaluasi sama Arteta di permainan kali ini. Rugi banget nggak bisa menang. Harusnya bisa memperlebar jarak 8 poin dari Manchester City dan juga Aston Villa, tapi ini cuman 6 ya. Nggak sesuai ekspektasi. Balik lagi nonton, capek nontonnya. Walaupun Arteta juga udah ngeluarin semuanya menurut gue ya. Eze juga dia masuk berapa menit ya nggak dapet bola. Cuman sentuhan pertamanya dia waktu pas dapet dari Vitro ya si Skelly kalau nggak salah, terus dilanggar sama pemainnya Liverpool. Itu baru bola pertama dia tuh setelah beberapa menit dia masuk. Gue nggak ngerti, kacau banget permainannya. Apakah terlalu banyak tekanan atau pressure untuk menang gitu ya dari fansnya juga. Kayaknya nggak terlalu berisik lah gue denger, tapi emang mentalnya sih, mental dari pemain-pemainnya yang harus ditempa lagi. Emang bukan tekanan ya, pada orang pada ngelihatnya Arsenal sekarang gitu harus pengen jatuh lah, terus juga pengen kayak musim-musim sebelumnya 3 tahun runner up terus. Momen-momen kayak gini yang memang krusial dan kayaknya nggak tahu bakal lebih banyak atau enggak. Nah, ngomongin transfer juga, after match ini back kiri harus beli sih Arsenal. Skelly kayaknya harus di loan, harus ada backupnya lah, karena kacau banget sih back kiri. Misalkan lagi begini harus banget di backup. Terus juga Timber juga tadi kayaknya fisiknya sih, Timber, terus juga Saka, terus juga Odegaard yang memang lari terus, kelihatan banget harus diganti. Dan capek pas di babak kedua juga kelihatan banget di press dan kecapean. Liverpool juga emang gak niat menang sih, kelihatan deh mainnya jelek gitu dia. Dan dapat 1 poin juga mereka kayaknya udah untung banget.
Pantesan fansnya Liverpool ketakutan kemarin lawan Arsenal, tapi ya memang mainnya kayak gitu nggak bagus. Dan Arsenal juga rugi banget di match ini, jadi harus belanja pemain sih di bursa transfer ini.